ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم Al-ayah Sadaqallahul Azim. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita panjatkan pujian syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu ba'da salat maghrib ini kita bisa ta'lim bersama-sama. Semoga kita semua mendapatkan maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, akhir-akhir ini banyak informasi yang ada di medsos yang bertujuan supaya kita semakin ragu dengan Islam ini. Dan ini melanda generasi Gen Z. Kalau saya sebut Gen Z, pasti semua paham. Kalau kita yang hadir di sini rata-rata generasi Gen X, generasi kawak-kawak sebetulnya. Kalau yang saya maksud tadi itu generasi Gen Z, anak-anak yang hidup pada masa begitu masifnya dunia maya. Dan tentu saja mereka terjadi kegelisahan dalam beragama. Kalau kita tidak respon secara baik yang bisa mencerdaskan mereka, mereka pasti akan meninggalkan kita. Dan ini sangat-sangat tidak elok, tidak positif. Salah satu di antaranya berkaitan dengan pewahyuan itu sendiri. Kita tahu mayoritas kita kalau berbicara mengenai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah dilepaskan dari pewahyuan. Kalau berkaitan dengan pewahyuan, wahyu yang pertama yang diterima oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu terjadi di satu tempat yang disebut dengan istilah Jabal Nur. Kalau dalam bahasa agama disebut Jabal Nur, artinya gunung cahaya. Karena di situ pertama kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu yang pertama. Dan kita mengenal dengan istilah yang populer, yakni Gua Hira. Namun pertanyaan yang tentu saja ini harus kita jawab. Seandainya saya bertanya, seperti generasi bertanya kepada saudara-saudara semua yang hadir di sini, siapa yang menjadi saksi ketika Nabi menerima wahyu itu? Siapa yang bisa menjadi saksi? Maksudnya siapa yang pernah menyaksikan ketika Nabi menerima wahyu itu? Saksinya siapa? Kalau tidak ada saksinya, bagaimana kita bisa yakin itu adalah wahyu yang dia terima? Dan benarkah yang memberikan wahyu itu melalui malaikat Jibril? Bisa jadi bukan malaikat Jibril, bisa jadi entitas negatif yang datang kepadanya. Ayo, kalau ada pertanyaan begini jawabannya apa? Jawabannya apa? Khadijah Al-Kubra. Apakah sebagai saksi? Saksi peristiwa ketika pewahyuan itu terjadi? Tidak. Dia bukan sebagai saksi fakta. Dia bukan sebagai saksi peristiwa. Sampai mulai gelisah sekarang.
Itulah kegelisahan generasi Gen Z yang harus terjawab. Kalau tidak, wah, mereka bisa lari dari Islam. Gimana cara menjawabnya? Ayo tolong bantu saya untuk menjawabnya. Dan semua berpatokan pada kitab hadis, ya, berpatokan pada kitab hadis. Dan hadis yang dipakai itu adalah hadis yang paling sahih sedunia. Apa itu? Sahih Bukhari. Oke. Nah, pertanyaannya, benarkah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menerima wahyu itu tidak ada saksi? Ini harus ada penjelasan secara utuh, ya. Kita tahu kalau kita belajar ilmu hukum, atau lebih spesifik kalau dalam persidangan, kita dijelaskan ada model dua saksi, ya. Saksi yang pertama disebut dengan istilah saksi fakta. Apa itu saksi fakta? Saksi yang melihat langsung ketika peristiwa itu terjadi. Jadi kalau ada misalnya orang kecelakaan, jenengan itu tahu bagaimana peristiwa kecelakaan itu terjadi, maka jenengan yang menyaksikan itu adalah saksi fakta atas peristiwa yang terjadi. Itu kalau dalam dunia hukum. Selain ada saksi fakta, ada yang disebut dengan saksi ahli. Apa itu saksi ahli? Sampai ini paham enggak? Saksi ahli itu apa? Misalnya, siapa sebetulnya yang membunuh orang itu? Siapa orangnya? Maka satu-satunya cara adalah mendatangkan saksi ahli. Saksi ahli di sini harus punya kapasitas yang ngerti mengenai forensik. Ini salah satu contoh, ya. Berarti ada dua model saksi. Ada saksi fakta, ada saksi ahli. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menerima wahyu itu bukan berupa wahyu gelondongan. Tahu gelondongan? Tahu, wahyu secara utuh. Tapi Nabi menerima wahyu itu secara periodik. Apa itu periodik? Secara bertahap. Dalam waktu 22 tahun lebih, ya hampir 23 tahun, Nabi menerima wahyu. Di banyak tempat, di banyak lokasi, di banyak kejadian. Itulah sebabnya kalau kita belajar ulumul Quran, kita diajarkan apa yang disebut sebagai asbabun nuzul. Apa artinya asbabun nuzul? Sebab-sebab turunnya ayat Quran menjawab atas peristiwa yang terjadi pada masa kehidupan selama risalah kenabian. Saya tidak terlalu cepat ya, enggak ya. Jadi kalau begitu Nabi menerima wahyu itu bertahap. Itulah sebabnya kalau supaya kita mudah mengingatnya, ada yang disebut ayat-ayat Quran yang turun pada masa periode Makkah, ada ayat-ayat Quran yang turun pada masa periode Madinah. Ayat-ayat Quran yang turun pada masa periode Makkah disebut ayat-ayat Makkiyah. Ayat-ayat yang turun pada masa periode Madinah disebut ayat-ayat Madaniyah. Salah satu contoh ayat periode Makkiyah adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ila akhir. Ayat yang termasuk kategori periode Madaniyah itu ayatnya berbunyi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama din. Perhatikan itu. Ayat-ayat bagian periode Makkiyah justru diletakkan di bagian belakang dalam mushaf. Sementara ayat-ayat Madinah diletakkan di bagian awal pada mushaf yang kita punya. Ya. Oke, pelan-pelan ini. Nah, sekarang
Apakah betul ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu itu tidak ada saksi fakta? Jawabannya iya atau tidak? Saya ulangi lagi. Ketika Nabi menerima wahyu dalam berbagai momen, tidak satu momen, dalam berbagai momen, apakah betul ada saksi fakta? Ada. Dan itu bukan sekali, tapi berkali-kali. Nah, salah satunya yang saya kutip dalam hadis Sahih Bukhari itu disebutkan di bagian Sahih Bukhari, yang bagian-bagian awal itu Sayyidah Aisyah menceritakan bagaimana ketika wahyu itu turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia langsung mengikuti apa yang pernah terjadi atas wahyu yang telah turun pada Nabi. Ini yang disebut sebagai saksi fakta atau saksi ahli? Saksi fakta. Nah, dikatakan di sini wa qad wa'aitu anhu ma qala wa ahyanan yatamathalu li al-malaku rajulan wa yukallimuni wa aima yaqulu qalat Aisyah radhiyallahu anha wa laqad ra'aituhu yanzilu alaihi al-wahy. Ringkasnya, ini Sayyidah Aisyah menceritakan bahwa dia menyaksikan langsung. Dia berkata ini, ada malaikat yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rupa seorang laki-laki. Di sini dikatakan al-malaku rajulan, berarti seorang malaikat dalam rupa manusia, bukan malaikat dalam wujud aslinya, tapi malaikat dalam rupa manusia. Kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan, walaqad ra'aituhu yanzilu alaihi al-wahy. Aku melihat langsung bagaimana wahyu itu turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini dikatakan dalam bahasa sederhana, fil yaumish syadidil bard, di satu hari yang sangat dingin. Apa yang terjadi atas diri Nabi? Wa inna jarbinahu la yatafassahu araqa. Aku melihat Nabi itu keluar keringat yang sangat banyak, peluhnya yang sangat banyak. Berarti ini yang disebut sebagai istilah apa? Saksi fakta. Nah, kalau pada masa peristiwa awal, peristiwa wahyu pertama di Gua Hira, memang tidak ada saksi fakta. Yang ada justru saksi apa? Saksi ahli. Siapa saksi ahli itu? Hah? Kalau Allah tabaraka wa ta'ala ya bukan saksi. Siapa saksi ahli? Waraqah bin Naufal. Nah, perhatikan, ini hadisnya panjang, cuma saya ringkas saja. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hira, pengalaman spiritual yang sangat pribadi, kemudian beliau turun dari Jabal Nur dan menemui istrinya. Dia menceritakan semua pengalamannya dia. Kemudian Sayyidah Khadijah Al-Kubra alaihissalam, dia langsung membawa suaminya kepada pamannya. Kenapa membawa kepada pamannya? Kok bukan membawa kepada orang lain? Siapa itu pamannya? Ternyata pamannya itu adalah salah satu dari saksi ahli. Ahli apa? Ahlul kitab. Kalau disebut ahlul kitab, apa maksudnya? Orang yang sangat pakar kitab suci. Kitab suci apa? Ya, kitab suci Taurat, kitab suci Zabur, kitab suci Injil. Artinya kitab-kitab sebelumnya dia sangat menguasai.
Nah, hadisnya saya ringkas saja. Di sini dikatakan, faja'ahul malaku, maka telah datang kepada dia al-malak, yakni malaikat. Faqala iqra, bacalah. Qala, dia berkata, yakni Nabi berkata. Ini dikisahkan bagaimana dia mengalami peristiwa pribadi di Gua Hira. Ma ana biqari, aku sesungguhnya tidak bisa membaca. Ini pengalaman dari siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diceritakan kepada siapa? Waraqah bin Naufal. Nah, siapa Waraqah bin Naufal? Di sini disebutkan, fantalaqat bihi Khadijah, maka Khadijah Al-Kubra membawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hatta atat bihi Waraqah bin Naufal ibn Asad ibn Abdul Uzza ibn Ammi Khadijah. Waraqah itu ya nama lengkapnya, siapa bapaknya siapa, kakeknya siapa, bapak dari kakeknya disebutkan Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Ini dari kelompok mana ini? Dari suku mana? Suku Quraisy. Jadi suku Quraisy itu jangan dibayangkan semua itu penyembah berhala. Suku Quraisy itu terpecah dalam beberapa macam agama. Ibaratnya kalau bahasa kita itu, suku Quraisy itu agamanya Pancasila. Tahu maksudnya? Agama ini, agama itu, maksudnya begini. Suku Quraisy itu ada yang Nasrani, ada yang penyembah berhala, ada juga yang Hanif. Jadi bukan semua penyembah berhala. Kalau ada yang berkata semua penyembah berhala, berarti dia tidak baca dokumen ini, tidak baca Sahih Bukhari. Berarti ngajinya kurang serius, jalannya kurang jauh, ngopinya kurang. Ini salah satu bukti bahwa ada di kalangan suku Quraisy yang beragama Nasrani, tapi ada juga yang penyembah berhala, ada juga yang masih Hanif. Jadi terbelah tiga penganut agama. Kembali pada redaksi hadis ini. Kemudian siapa itu Waraqah bin Naufal? Apakah betul dia ahlul kitab? Ada penjelasan. Di sini dikatakan wa kana imra'a qad tanassara fil jahiliyah wa kana yaktubul kitaba bil ibrani. Di zaman jahiliyah dia itu dikenal sebagai orang yang pakar dalam kitab-kitab, bahkan dia bisa menulis bahasa Ibrani. Dia tahu kitab-kitab bahasa Ibrani. Bahkan di sini dikatakan fayaktubu minal injil bil ibraniyah, dan dia bisa menulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani. Pertanyaannya, sampai bisa nulis kayak begitu? Berarti dia pakar satu bahasa atau lebih dari satu bahasa? Lebih. Minimal dia mengerti bahasa Arab karena dia orang Arab Quraisy. Dia mengerti bahasa Ibrani karena dia ahlul kitab. Dari sini kita baru bisa tahu kenapa ketika tokoh yang mengaku sebagai nabi yang diberikan wahyu di Gua Hira dan itu dihadapkan kepada Waraqah bin Naufal, apa komentar dari seorang yang bernama Waraqah bin Naufal? Dia menggunakan kata kunci yang itu merupakan bukti bahwa dia saksi ahli. Apa itu kata kuncinya? Di sini dikatakan hadan namus alladzi nazzalallahu ala Musa. Ayo, kalau sampean terjemahkan ini kira-kira apa? Hadan namus alladzi nazzalallahu ala Musa.
Apa itu? Inilah apa? Di sini pakai redaksinya an-namus. Kebanyakan kalau kita baca teks terjemahan itu dikatakan inilah malaikat yang telah menurunkan wahyu atas perintah Allah kepada Nabi Musa. Kebanyakan diterjemahkan al-malaika, malaikat, an-namus. Padahal itu terjemahan yang kurang tepat. Kenapa? Karena an-namus, saya ulangi lagi, an-namus dia pakai redaksi hadan namus. Inilah an-namus. Silakan cari dalam bahasa Arab an-namus penjelasannya apa? Nggak ada. An-namus itu bukan asli bahasa Arab, ajam, dan itu diambil dari bahasa Yunani. Apa arti dalam bahasa Yunani? Istilah yang dipakai apa? Nomos. Jadi nomos diarabkan jadi an-namus. Pertanyaannya, apa itu nomos? Apa itu an-namus? Nomos itu arti harfiahnya hukum. Apa itu hukum? Kalau dilihat dalam redaksi bahasa Ibraninya, itu sama dengan Torah. Torah itu apa? Memang Torah kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab at-Taurah, ya. Tapi di sini yang dimaksud bukan dalam makna istilah, tapi dalam makna generiknya. Apa itu? Hukum. Jadi nomos dalam bahasa Yunani, at-Taurah itu dalam bahasa Ibrani, bahasa Arabnya menjadi an-namus. Berarti jelas di sini tokoh yang bernama Waraqah bin Naufal sangat tahu ini adalah pribadi yang dulu telah dikabarkan oleh Musa. Ini adalah pribadi yang menerima hukum seperti Musa. Saya ulangi lagi ya. Jadi ketika dia menggunakan redaksi hadan namus, inilah an-namus, berarti tokoh ini Waraqah bin Naufal sebagai saksi ahli sangat tahu bahwa yang dialami oleh orang yang mengaku sebagai nabi ini persis seperti yang dialami oleh Musa. Pertanyaannya, Musa itu orang apa? Bani Israel. Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang apa? Bani Ismail. Oke. Jadi yang satu Bani Israel, yang satu Bani Ismail. Musa menerima hukum yang disebut dengan Taurat, yang dalam bahasa Yunani disebut nomos. Sedangkan itu sudah menjadi populer istilah di kalangan Arab menjadi an-namus. Kalau disebut an-namus, memang itu ajam, tapi sudah menjadi populer di kalangan Arab. Ini satu kata kunci yang dipakai redaksi tulisan dari Al-Imam Bukhari. Tapi ini bukan kreasinya dari Imam Bukhari, tapi ini adalah istilah yang diwariskan dari sahabat dan terus diingat. Apa yang telah diucapkan itu diingat terus sampai muncul kata nomos tidak diubah. Coba seandainya diterjemahkan dalam bahasa lain, kemungkinan tidak terlacak kepakaran dari seorang tokoh yang bernama Waraqah bin Naufal. Jadi singkatnya, Waraqah bin Naufal itu adalah saksi ahli. Sehingga dia begitu sharih, begitu lantang mengklaim bahwa apa yang dialami oleh tokoh yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah persis seperti yang dialami oleh Musa alaihissalam. Nah, itulah sebabnya tidak salah bila seorang malaikat dalam rupa manusia itu pernah memang datang kepada Musa pada masa sebelum Masehi. Dan memang tertulis di kitab ini
Ini kitabnya tipis, tapi ini kitab yang sangat lama karena sudah saya oret-oret sudah lama itu. Nah, coba kan. Ini lebih berharga daripada dikasih yang baru. Karena ini sudah saya oret-oret lama. Di dalam kitab ini sampean tahu ini kitab agama apa? Ini kitab agama apa? Nggak tahu. Ini kitab perjanjian baru. Jadi kalau kitab perjanjian baru ini hanya setipis ini. Kalau perjanjian lama agak tebal. Jadi kalau perjanjian lama digabung perjanjian baru disebut Alkitab. Nah, di bagian ini ya, kitab kisah para rasul itu ada penyebutan di pasal yang ke-7 ayat yang ke-35. Dikatakan demikian. Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Sampai tahu maksudnya ini? Hah? Ngerti nggak? Maksudnya Musa itu telah dilantik sebagai pemimpin dan penyelamat bagi bangsanya. Dan malaikat telah menampakkan diri kepada Musa di semak duri itu. Ini persis nggak seperti yang disampaikan dalam Quran? Sampai tahu nggak dalam Quran itu Nabi Musa itu pernah melihat sesuatu yang terbakar, ya, tapi tidak terbakar, ya, betul kan? Ini persis yang dikatakan di sini. Jadi Musa itu melihat sesuatu tidak terbakar, tapi di situ disebutkan ada Malah Adonai. Artinya apa? Malah Adonai, malaikat Tuhan telah menampakkan diri kepadanya dan berkata, Musa, Musa. Itu persis seperti yang dimaksudkan dalam Quran. Pertanyaannya sekarang, ketika Musa mengalami peristiwa itu di mana? Di Gunung Sinai. Perhatikan tuh. Kalau Nabi kita itu di Jabal Nur. Apa artinya Jabal? Gunung. Nur apa itu? Cahaya. Itu bahasa agama. Tapi yang dimaksud itu gunung yang di situ diterima wahyu oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di gunung itu ada gua. Di puncak gunung itu. Di Gunung Tursina itu bukan sekedar gunung, tapi di situ juga ada gua. Jadi bukan berarti gunung kemudian di situ langsung terik matahari, bukan. Di situ ada gua. Sampai pernah pergi ke Mesir? Nggak pernah. Sampai pernah mengunjungi Gunung Sinai? Oh belum. Itu kalau mendaki persis seperti kita mendaki Gunung Jabal Nur. Sangat terjal. Tahu terjal ya? Kalau usia sampean kayaknya nggak sanggup deh. Karena sudah puncaknya itu sangat tinggi. Persis. Jadi model gunungnya itu mirip. Cuma yang satu terletak di Saudi Arabia, yang satu terletak di kawasan Mesir. Oke? Pertanyaannya, di situ ada gunung, di Saudi itu, di Mesir juga ada gunung. Di gunung itu masing-masing juga ada gua, dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa dan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, Musa ketika mengalami peristiwa itu, ada nggak saksinya? Hah? Ada nggak saksinya? Saksi peristiwa ada nggak yang menyaksikan? Tidak ada. Saksi ahli ada nggak yang menyaksikan? Nggak ada juga. Tapi kalau Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saksi ahlinya ada nggak? Ada. Nah ini bedanya. Selain itu, saya tunjukkan juga orang-orang besar yang tentu saja namanya juga diabadikan di dalam Al-Quran. Saya bacakan di sini. Nanti jenengan itu pasti ada koneksitas dengan kitab suci yang kita baca. Saya bacakan di sini ya. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau.
Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apa arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Kira-kira di sini ada nggak sesuatu yang sama dengan Quran? Hah? Ada kan? Di surah apa ini? Surah Maryam. Kalau di sini bukan surah Maryam, Injil Lukas kalau di sini. Ada ya? Nah, pertanyaannya sekarang, ketika ada malaikat dalam rupa manusia, seorang laki-laki yang datang kepada Sayyidah Maria memberitakan bahwa dia akan melahirkan seorang putra, adakah saksi yang melihatnya? Hah? Ada nggak saksi yang melihat? Ada nggak saksi fakta? Tidak ada. Tapi kenapa sampean kok percaya? Dan kenapa orang yang menuduh Nabi kita nggak ada saksinya kok percaya ini? Berarti ini yang namanya apa? Standar ganda. Contoh yang berikutnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongan Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam Bait Hamikdash dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Kalau bahasa Arabnya Yahya. Ini persis nggak seperti yang disampaikan dalam Quran? Persis. Nabi Nabi Zakaria sebelum punya putra itu berdoa di mihrab, ya kan? Di sini sama, cuma nggak disebut mihrab, tapi disebut Bait Hamikdash, rumah suci, dan membakar ukupan. Tahu ukupan? Sampai nggak tahu ukupan? Kalau sampai pernah haji umroh, itu ada orang yang membawa semacam sesuatu yang kayak dibakar, kemudian ada dupa. Dupa. Nah, itu yang namanya ukupan. Kalau di sini disebut apa? Oh, kalau di sini menyan, bukan. Apa namanya? Gaharu. Gaharu. Nah, pertanyaannya, ketika Nabi Zakaria mengalami peristiwa ini, dan malaikat dalam rupa manusia memberikan kabar gembira, pertanyaannya, ada nggak saksinya? Nggak ada. Jadi kadang-kadang memang ya, dalam semua peristiwa para nabi, ketika malaikat itu menjelma jadi manusia, kadang nggak ada saksinya, kadang juga ada saksinya. Tidak harus selalu ada saksi terus, enggak. Dalam kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada juga saksi fakta di momen tertentu, ada juga tidak ada saksi fakta di momen yang lain. Bahkan kalau dalam Sahih Bukhari itu ada informasi ketika Nabi di dalam masjid bersama para sahabat kayak begini, tiba-tiba ada yang datang nyelonong masuk, kemudian langsung antara lutut dengan lutut Nabi dengan orang yang datang itu saling bertemu. Kebanyakan para sahabat bengong. Ini siapa orang ini, begitu tampannya luar biasa, datang menghadap Nabi dan bertanya jawab, ya kan? Ini semua saksi kan? Saksi apa ini? Saksi fakta. Mendengar nggak ucapan yang disampaikan oleh malaikat yang datang tadi? Mendengar. Ya? Oh iya, itu mutawatir karena dengar langsung. Ini yang disebut sebagai saksi fakta. Dan ternyata ketika orang itu keluar,
Para sahabat bertanya, siapa yang datang tadi itu wahai Rasul? Nabi dengan tersenyum dan menjawab, kalau kamu ingin tahu, itulah tadi Jibril yang datang untuk mengajarkan kepada kalian semua. Nah, ini disebut sebagai saksi fakta. Hal begini juga tertulis dalam Quran ketika siapa? Nabi Ibrahim ada tamu. Tamu itu yang datang siapa? Malaikat. Tapi dalam rupa apa? Wujud aslinya atau manusia? Manusia. Berarti kesimpulannya apa? Malaikat Jibril itu seringkali menjelma menjadi seorang manusia. Bukan hanya sekali, berkali-kali. Kepada Nabi Ibrahim, Jibril datang dalam rupa manusia. Kepada Sayyidah Maryam, dalam rupa manusia. Kepada Nabi Zakaria, dalam rupa manusia. Kepada Nabi Muhammad SAW dalam rupa manusia. Kalau datang kepada sampean dalam rupa apa? Ya bukan malaikat Jibril. Ya. Yang pasti malaikat rahmah itu pasti datang kepada kita. Hamba-hamba Allah. Cuma kita tidak tahu. Dan jangan mengklaim saya pernah ketemu, jangan mengklaim. Ya. Pasti Allah akan mengutus malaikat-malaikat rahmah untuk memperkuat iman kita dalam bentuk apapun. Kita tidak tahu. Karena kita tidak pernah ditinggalkan oleh Allah melalui malaikat-malaikatnya. Intinya tidak mungkin malaikat Jibril, tapi malaikat rahmah. Ya. Jadi berdasarkan informasi Al-Quran, informasi kitab saudara kita non-muslim, malaikat Jibril itu selalu mendatangi hamba-hambanya dalam rupa manusia, seorang laki-laki. Itu satu. Yang kedua, wahyu yang diterima Nabi itu pasti ada saksi. Ada berupa saksi fakta, ada berupa saksi ahli. Kadang juga kombinasi antara saksi ahli dan saksi fakta. Kalau begitu, kalau kita mengajarkan begini kepada generasi Gen Z, kira-kira mereka semakin ragu dengan Quran atau tidak? Enggak, kenapa? Ada pembandingnya. Ya, kita dengarkan adzan dulu. Silakan. Ada? Ada yang mau tanya? Di awal tadi ditanyakan kalau ada satu fakta dalam hal ini saking faktanya kan ada itu kan boleh memahami. Nah untuk menerangkan pada gadget gimana? Ketika Nabi menerima wahyu yang pertama, ya, memang tidak ada saksi fakta, tapi ada saksi ahli. Saksi ahli itu berarti dari kalangan mana? Dari kalangan ahlul kitab. Siapakah namanya? Waraqah bin Naufal. Justru yang paling penting di sini adalah kekuatan dari saksi fakta. Saksi ahli. Karena menggunakan kata kunci, ya, ini kata namus. Dan kata namus itu berarti ini orang pasti sangat pakar dalam bahasa Yunani dan juga pakar dalam bahasa Ibrani, dan dia menguasai kitab-kitab dari kalangan ahlul kitab. Nah, ketika sudah bicara mengenai ahlul kitab, kita cari pembanding. Apakah betul bahwa setiap pewahyuan itu harus ada saksi fakta? Nah, dibandingkan dengan Nabi Musa, dibandingkan dengan Sayyidah Maryam, dibandingkan dengan Zakaria, semua tidak ada saksi fakta. Tapi kalau Nabi kita Muhammad SAW di momen yang lain ada saksi fakta. Nah, salah satunya Sayyidah Aisyah, kemudian sahabat-sahabat yang lain. Jadi dengan demikian kita bisa menjelaskan secara utuh saksi ahli dan saksi fakta itu saling melengkapi, tetapi tidak harus kedua-duanya bergandengan. Tapi pada momen yang lain memang ada saksi fakta sekaligus saksi ahlinya. Jadi kalau begitu, apakah
ini menjadi pertanyaan besar ketika Nabi tidak ada saksi fakta. Nah, kita tinggal membandingkan kekuatan antara saksi fakta dengan saksi ahli, mana yang lebih bisa dipertanggungjawabkan. Maka saksi ahli itu yang paling kuat, dan itulah yang kemudian kita bisa belajar dari kajian hukum. Saya kira kalau kita belajar kajian hukum itu ada beberapa macam saksi sebetulnya, tapi yang paling penting itu hanya dua, fakta dan ahli. Yang lain, mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, bisa menangi bulan istimewa bulan Ramadan, dan semoga Allah selalu memperbaiki iman kita dan menjaga iman Islam kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita di jalan Shiratal Mustaqim. Saya kira demikian. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.